Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam seri topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita akan binasa. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka iblis akan leluasa menghancurkan kehidupan kita, leluasa membinasakan dan menyesatkan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup menolong kita dari tipuan, dari kejahatan iblis bagi kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar sadar kita ada sebagaimana kita ada karena kita telah ditolong oleh Tuhan, dan kita akan terus bertindak sebagaimana seharusnya, supaya ke depan pun kita terus akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya pribadi sangat sadar bahwa keadaan saya hari ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya masih hidup, saya masih bernafas, saya masih bisa melayani Tuhan hari ini karena pertolongan Tuhan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, tetapi saya melihat dan menyadari betul bahwa Tuhan menyelamatkan saya lagi, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Saya masih mengingat saudara, di masa kecil saya mengalami satu musibah, dan ketika selesai musibah itu saya dibawa ke rumah sakit. Tidak ada dokter yang waktu itu yang berani menangani saudara. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan mereka akan menangani, tapi dengan catatan harapannya tipis, dan kemudian orang tua saya harus tanda tangan dengan keterangan bahwa hanya sedikit harapan, tetapi dokter akan mencoba.
Tetapi hari ini saya selamat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, kalau saya flashback ke belakang saudara, hari ini saya begitu menyadari saya ada sebagaimana saya ada karena Tuhan yang telah menolong saya. Saat ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebentar ke belakang kehidupan saudara. Coba ingat-ingat kapan saudara pernah mengalami di mana kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara tidak ada lagi hari ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu saudara. Kalau bukan karena Tuhan menolong kita, kita tidak ada lagi hari ini. Mungkin ada saudara yang malah mengingat beberapa peristiwa tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan atas kesadaran itu hari ini saudara, mari kita mengakui bersama bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan mari kita sadari betul bahwa hari ini dan ke depan kita tetap memerlukan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita, pertolongan Tuhan yang membebaskan kita, pertolongan Tuhan yang memberkati kita. Nah, itu sebabnya kita akan terus belajar saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan terus dan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur Daud, di mana dalam mazmurnya ini Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan Daud juga menjelaskan apa yang Tuhan lakukan ketika dia menyatakan pertolongannya bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di sana Daud menjelaskan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka manusia atau lawan mereka telah membinasakan mereka. Dan Daud menegaskan, biarlah Israel berkata demikian. Artinya di sini saudara, Daud mau menyadarkan umat-umat Tuhan, mau menyadarkan orang-orang Israel bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada karena pertolongan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Jikalau bukan karena pertolongan Tuhan, mereka tidak akan ada lagi. Ketika mereka melihat ke belakang, saudara, bagaimana mereka ditawan di Mesir, bagaimana mereka diperbudak di Mesir, maka seharusnya
pada saat Mazmur ini disampaikan oleh Daud kepada mereka, mereka sedang ada di tanah Kanaan. Mereka sedang menikmati kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Bayangkan saudara kalau mereka lihat ke belakang bagaimana mereka ditawan di Mesir. Sekali lagi seharusnya mereka berkata, semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, biarlah orang Israel berkata demikian, bahwa jika bukan Tuhan yang menolong dan memihak kepada kita, kita sudah binasa oleh karena lawan-lawan kita. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, bagaimana tentara Firaun mengejar mereka, dan bagaimana mereka dalam perjalanan, bagaimana mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa, bagaimana dalam perjalanan mereka melewati bangsa-bangsa, dan mereka dimusuhi oleh bangsa Kanaan, mereka diperangi oleh bangsa Kanaan. Saudara, artinya apa? Ada begitu banyak bahaya yang mereka hadapi, ada begitu banyak musuh yang ingin membinasakan mereka. Belum lagi di dalam perjalanan itu, saudara, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan bukan hanya manusia. Mulai ayat 3 dikatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bahkan alam pun sudah membinasakan mereka kalau Tuhan tidak menolong mereka. Bayangkan bagaimana mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun yang ingin membunuh, membinasakan mereka. Di hadapan mereka ada laut mati. Tetapi pada akhirnya laut itu terbelah dan mereka bisa lewat dari tengah laut itu. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan bisa lewat dari tengah-tengah laut itu. Dan bagaimana mereka melewati padang gurun, di mana di siang hari begitu panas, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ternak mereka, mereka tidak akan sanggup melewati panasnya terik dari padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Dan kemudian di malam hari mereka begitu kedinginan, saudara, tetapi Tuhan sediakan tiang api. Di siang hari Tuhan sediakan tiang awan, supaya di siang hari mereka tidak kepanasan, di malam hari mereka tidak kedinginan. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka dengan tiang awan dan tiang api, mereka sudah binasa. Mereka tidak akan sanggup menghadapi panasnya terik di siang hari bersama dengan anak-anak mereka. Mereka tidak akan sanggup menghadapi dinginnya malam bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa berjalan dengan teduh. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan sanggup, mereka akan binasa. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan atas orang-orang Israel pada zaman dulu. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyediakan manna bagi mereka saat mereka kelaparan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari batu ketika mereka kehausan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh ketika mereka rindu makan daging. Sungguh luar biasa pertolongan dan keajaiban Tuhan yang dinyatakan bagi mereka di masa lalu. Itu yang Daud mau sadarkan dari diri mereka, saudara, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyatakan pertolongannya, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mujizat dan kedahsyatan itu tidak akan terjadi. Dan pada hari itu, saudara, mereka sudah ada di tanah Kanaan dan ada ketentraman, segala sesuatu ada. Mereka nyaman di sana. Kenyamanan inilah yang seringkali membuat orang lupa bahwa mereka ada karena pertolongan Tuhan. Dari masa lalu hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat begitu dahsyat pertolongan Tuhan. Hari ini, malam hari ini, lihat diri saudara. Adakah saudara sedang ada dalam kenyamanan? Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Karena ketika saudara berada di dalam kenyamanan, itu akan memicu, itu akan membuat saudara lupa akan masa lalu pertolongan Tuhan.
Kenyamanan akan membuat saudara malah lupa akan Tuhan, lupa untuk mengandalkan Tuhan karena segala sesuatu ada, segala sesuatu nyaman. Itulah sebabnya hari ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa di masa lalu itu semuanya karena pertolongan Tuhan sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan di hari ini sadarilah terus bahwa kita ada karena pertolongan Tuhan. Sadarilah terus bahwa keberadaan kita semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara, saudara tidak akan lagi bernafas hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara di masa lalu, saudara tidak akan ada sebagaimana saudara ada hari ini. Segala sesuatunya yang saudara alami hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar. Apa pertolongan Tuhan yang saudara alami di masa lalu? Yang saudara sadar kalau bukan karena pertolongannya itu, saudara tidak hidup hari ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara itu, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, menguatkan hidup orang lain, bahwa karena pertolongan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap menolong kita, masih menolong kita, dan terus akan menolong kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan binasa. Dan hari ini pun kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita dalam bahaya. Dan ke depan pun kalau bukan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, hidup kita akan binasa. Sadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama, apa bentuk pertolongan Tuhan yang Dia akan nyatakan dalam hidup kita terus ke depan, saudara? Itu yang dijelaskan oleh Daud di sini, di mana dari beberapa hal tersebut ada yang pertama di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa musuh-musuh mereka di masa lalu ingin membinasakan mereka, dan musuh-musuh mereka jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi mangsa bagi gigi musuh-musuh mereka. Artinya apa, saudara? Di masa lalu mereka telah ditolong oleh Tuhan. Artinya bentuk pertolongan Tuhan, baik di masa lalu, baik hari ini, baik ke depan, saudara, adalah pertolongan. Dia akan menolong setiap anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya binasa oleh musuh-musuhnya, tetapi Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Bayangkan, saudara, orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan mengerjakan tulah di sana sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar, Firaun tetap tidak rela, saudara, sehingga dia memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka dan memulangkan mereka kembali. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka dari musuh-musuh sehingga mereka bisa lewat dari tanah Kanaan. Bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan mereka hanya dengan bersorak dan mengitari tembok Yeriko, maka tembok yang tebal dan besar itu, saudara, runtuh oleh karena Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa, tetapi pada akhirnya mereka semua dikalahkan padahal mereka jauh lebih besar. Itu karena Tuhan melindungi umat-umatnya. Jadi bentuk pertolongan Tuhan yang pertama, saudara, adalah perlindungan Tuhan. Adakah saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini karena Tuhan telah menolong saudara di masa lalu? Dia telah melindungi kehidupan saudara. Dan adakah saudara hari ini sedang merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara atas apa atau atas situasi yang sedang saudara alami? Mungkin saat ini saudara sedang dikejar-kejar
Oleh karena situasi dan kondisi saat ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan, doa saudara, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin mencelakakan mereka karena urusan hutang piutang, karena urusan bisnis, karena urusan uang dan sebagainya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan atas semua kondisi, atas semua situasi yang sedang saudara alami hari ini. Saudara butuh pertolongan Tuhan yang melindungi kehidupan saudara. Saudara, saya mengalami banyak peristiwa di mana Tuhan melindungi kehidupan saya. Saya mengalami beberapa kali eksiden saudara, kecelakaan. Dan ketika saya melihat bagaimana terjadinya kecelakaan itu, saya hanya dapat berkata, terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan, berkali-kali Tuhan melindungi. Satu kali saudara, saya mengalami kecelakaan, dan pada waktu itu saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya sedang menggendong satu tas kecil. Dan di tas kecil itu saya teringat ada satu antena internet saudara yang terbuat dari besi. Dan ketika saya jatuh karena menabrak hewan, menabrak kucing saudara, dan kemudian saya terlempar dan saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya masih mengingat sekali, saya tergelincir jauh ke sana. Dan itu saya bisa selamat, saya bisa tidak mengalami cedera apa-apa karena besi yang ada di tas yang ada di depan saya, yang ada di perut saya saudara, yang saya buat di sebelah depan, itu yang dipakai Tuhan melindungi. Saya tergelincir di aspal sehingga besi itu habis dimakan aspal, tetapi saya selamat tanpa cedera yang berarti. Melihat itu, saya berkata, jikalau bukan Tuhan yang menolong dan melindungi, saya sudah bahaya. Tetapi pada waktu itu kebetulan saya bawa alat itu saudara yang terbuat dari besi, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi saya. Dan sering kali ada banyak peristiwa yang demikian saudara. Perlindungan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya aku selalu berkata dan selalu mengakui bahwa hidupku hari ini semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan dalam bentuk perlindungannya di dalam kehidupan saya. Hari ini saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara ada hari ini karena pertolongan Tuhan, biarlah ke depan kita tetap berkata dan menyadari bahwa kita ada karena pertolongan dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Saudara, sadarilah dan ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Bahkan di akhir zaman ini dia akan semakin giat untuk bekerja. Dia terus bekerja mencuri, membunuh dan membinasakan, menyesatkan jiwa-jiwa termasuk saya dan saudara. Iblis akan terus bekerja untuk membinasakan, untuk menyesatkan dan untuk mencelakakan kita. Dia akan memakai jerat untuk menjerat kita. Itu yang dikatakan di sini saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita diluputkan dari jerat. Saudara tahu jerat? Jerat atau perangkap saudara adalah alat yang dipakai untuk menangkap burungkah atau binatangkah atau apapun itu. Dan biasanya jerat itu adalah alat yang dimana di sana dipakai sesuatu atau ditaruh sesuatu yang menarik
bagi binatang yang akan dijerat. Contohnya saudara, di rumah saya seringkali ada tikus saudara yang sering mengganggu dan sering menggigit barang-barang yang berharga. Dan kemudian saya berkali-kali berusaha untuk menjerat. Dan ternyata jerat yang paling efektif itu adalah jerat yang dimana di sana saya taruh makanan yang menarik bagi tikus tersebut. Sehingga dia akan datang dan dia akan berusaha mengambil makanan yang menarik bagi dia yang saya taruh di sana, dengan harapan bahwa ketika dia mengambil makanan itu, saat itulah dia terperangkap dalam jerat itu. Dan itu sering terjadi saudara. Dan itu terjadi ketika ada tikus yang tertarik kepada makanan itu dan dia mengambil dan kemudian dia terperangkap di sana. Artinya di dalam kehidupan kita juga demikian saudara. Iblis akan terus berjuang. Iblis akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Dan dia akan menggunakan jeratnya, di mana di dalam jeratnya itu dia akan memakai hal-hal yang menarik, hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang memenuhi keinginan kita dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat dan membinasakan umat-umat Tuhan. Ada begitu banyak orang binasa karena jerat hawa nafsu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya terperangkap dan jatuh oleh karena hawa nafsu saudara. Karena iblis memakai itu untuk menjatuhkan dan menjerat jiwa-jiwa. Tidak sedikit dari orang-orang yang terjerat itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, pengkhotbah-pengkhotbah malah, pelayan-pelayan di gereja, dijerat oleh iblis dengan sesuatu yang menarik dan akhirnya jatuh dan terperangkap. Tidak sedikit orang yang dijerat dengan jabatan, tawaran jabatan, harta dan sebagainya. Saya pernah bercerita saudara bahwa satu kali saya diundang untuk berkhotbah ke satu batalion. Dan kemudian ketika saya sampai di sana, biasanya orang-orang berkumpul. Saya sudah tahu bahwa sekian jumlah akan berkumpul. Tapi pada waktu itu tidak seperti biasanya orang berkumpul. Artinya tidak sebanyak yang biasanya. Dan kemudian saya bertanya kepada salah seorang pelayan di sana. Saya berkata, "Di mana teman-teman?" Lalu dia berkata, "Teman-teman sedang mengikuti satu acara." Acara apa itu? Lalu dia sebutkan acaranya yang berkaitan dengan keagamaan dan bukan agama Kristen, saudara. Lalu kemudian dia jelaskan bahwa acara itu ada di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, saudara, kok bisa di rumah Bapak Paulus dia dilakukan acara yang demikian. Lalu diceritakan bahwa dulu Pak Paulus sebenarnya adalah orang Kristen, tetapi karena tawaran-tawaran tertentu akhirnya dia menjual Yesus, dia meninggalkan Yesus, dan akhirnya dia menganut agama yang berbeda. Saudara, iblis akan memakai apa saja, termasuk jabatan, untuk menyesatkan, untuk membinasakan jiwa-jiwa, membinasakan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita untuk lepas dari jerat iblis. Ada begitu banyak hal-hal yang dibuat menarik untuk membinasakan dan menjerat umat-umat Tuhan. Harta, kenikmatan dunia dan sebagainya dipakai oleh iblis untuk menjerat umat-umat Tuhan. Saudara, ketika saya bercerita seperti ini, mungkin saudara teringat akan seseorang yang dulunya mungkin cinta Tuhan tapi akhirnya terjerat. Saya mengalami begitu banyak, saudara, ada anak-anak Tuhan yang dulu begitu cinta Tuhan, begitu setia ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi terjerat oleh iblis melalui pasangan hidup. Ada orang-orang
yang dulu begitu semangat melayani Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan karena dijerat oleh iblis melalui hawa nafsu. Ada orang-orang juga yang dulu begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan, lalu kemudian dia mau melamar kepada satu bagian saudara untuk bisa bekerja di sana. Bahkan dia meminta doa kepada saya supaya dia bisa lulus. Bahkan saudara, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama berpuasa. Dia meminta supaya saya juga ikut berpuasa bersama dia supaya kami bisa berdoa bersama. Kami berpuasa bersama saudara supaya dia bisa lulus dan dia bisa diterima. Dan pada akhirnya singkat cerita dia lulus dan dia diterima di sana. Tapi betapa menyedihkannya saudara, bahwa setelah dia lulus, pada akhirnya dia malah menjauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Terjerat oleh iblis. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak cara yang iblis bisa pakai untuk menjerat dan menjatuhkan jiwa-jiwa. Hari ini bagaimana dengan saudara? Hati-hati, jangan-jangan hari ini saudara pun sedang ada dalam perangkap jerat iblis. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan daripadanya, supaya saudara dibebaskan dari jerat iblis dalam bentuk apapun itu. Mohon pertolongan dari Tuhan untuk membebaskan saudara dari jerat iblis. Biarlah saudara mengalami kebebasan. Biarlah saudara ditolong oleh Tuhan dan jerat iblis disingkirkan oleh Tuhan, dan saudara menang dan bebas dalam Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala jerat dan tipu muslihat iblis. Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Kemudian yang terakhir saudara, bentuk pertolongan Tuhan yang dia nyatakan bagi umat-umatnya yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat yang ke-8 ini ditegaskan saudara bahwa pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan. Kita hanya akan menemukan pertolongan di dalam nama Tuhan. Tidak ada pertolongan di tempat lain saudara kecuali dalam nama Tuhan. Sekalipun ketika saudara pergi ke satu tempat kepada seseorang dan sebagainya, dan kemudian saudara meminta pertolongan di sana, saudara mengandalkan dia untuk mendapatkan pertolongan, mungkin untuk sekian waktu saudara sepertinya tertolong. Tetapi pada akhirnya sekali lagi iblis terus bekerja dan dia terus menjerat dan membinasakan. Dan pada akhirnya pertolongan itu tadi akan berubah dan berbalik. Hanya Tuhan pertolongan yang benar. Dan hanya di dalam nama Tuhan kita dapat menemukan pertolongan. Dan di sini ditegaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara, pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Adalah pertolongan yang ajaib, adalah pertolongan yang luar biasa. Di mana di sini ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia berkuasa, dia sanggup, dia bahkan menjadikan langit dan bumi, saudara, ditegaskan di sini bahwa tidak terbatas kuasanya. Kalau langit dan bumi saja dia yang ciptakan, saudara, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup untuk menolong. Tuhan Allah kita berkuasa untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini? Apakah itu masalah keluarga? Mungkin masalah keluarga saudara begitu sulit, begitu rumit.
Bahkan keluarga saudara sudah ada di ambang kehancuran. Saudara, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana ada keluarga-keluarga yang datang untuk konseling, menceritakan masalah yang mereka alami. Dan berkali-kali saudara, mereka datang hanya untuk menceritakan bahwa mereka akan segera bercerai. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat saudara, bahwa pada akhirnya Tuhan menolong mereka, dan akhirnya keluarga-keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga yang sudah begitu hancur dan diambang perceraian. Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin saudara menghadapi masalah di tengah-tengah pekerjaan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang ada di ambang PHK. Saudara terancam dipecat oleh karena situasi yang ada. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup campur tangan dan menyatakan kuasanya. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah pekerjaan saudara. Kalau Tuhan menghendaki saudara masih bekerja di tempat kerja saudara, Dia akan membela saudara dengan caranya. Kalau Tuhan tidak menghendaki lagi saudara di sana, Dia akan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang hari ini. Jadi saudara, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dalam masalah saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Masalah ekonomi yang hari ini hancur, mungkin saudara malah sedang terlilit hutang. Dengar saudara, Allah kita sanggup menolong saudara untuk membebaskan saudara dari lilitan hutang. Dia sanggup membuka jalan berkat bagi saudara untuk memberkati kehidupan saudara, sehingga kelak saudara akan bebas hutang, malah saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Tuhan sanggup. Mungkin ada saudara yang sedang sakit parah. Tuhan pun sanggup menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara hari ini. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama, yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Karena sekali lagi saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Dia sanggup menolong kita. Dia berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya mari kita terus mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Karena Dia pasti sanggup menolong kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hanya Tuhanlah pertolongan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa lalu, kalau bukan Tuhan yang menolong kita di hari ini, dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa depan, kita sudah binasa oleh karena siasat iblis. Karena dia ingin selalu menghancurkan jiwa-jiwa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan hanya Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita, karena memang hanya Dialah sumber pertolongan. Mari kita harapkan Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ketika Dia menolong saudara, maka Dia akan melindungi saudara dari segala mara bahaya. Ketika Dia menolong kita saudara, maka Dia akan meluputkan kita dari jerat iblis yang ingin selalu menangkap kita, merangkap kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Tetapi pertolongan Tuhan akan meluputkan kita dari jerat iblis. Bahkan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kita pikirkan saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Dia melindungi saudara, Dia meluputkan saudara dari jerat,
Dia menolong saudara dengan kuasanya yang ajaib, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Biarlah janji-janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saudara. Dalam kita menjalani hidup kita, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Saat ini saya rindu kita berdoa saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, supaya firman-Nya, janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dalam bentuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan meluputkan kami dari segala mara bahaya siasat iblis. Dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang tiada terbatas ya Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib, dan kami rindu mengalami pertolongan-Mu itu dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau berharap penuh kepada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun yang mereka alami, ajar mereka mengharapkan pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka, dan Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerapkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban dan persoalan mereka. Berdoa bagi istirahat mereka malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama, dan hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena
Persoalan di tengah pekerjaan mereka juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal,
Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapak Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai.
Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh, ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya, dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini.
Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan.
Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.